Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Fitriasari dengan NIM 1107620061 dari kelas PGSTG 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar PKNSD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Semua hal yang ada di dunia ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu secara kapasitas maupun secara fisik. Begitu juga dengan mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar itu berdasarkan analisis kurikulum, secara filosofi memiliki argumentasi ilmiah, secara gradasi memiliki tahapan pencapaian untuk menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki potensi muatan atau tujuan dari pendidikan nasional. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Hal ini termasuk ke dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh umat yang ada di Indonesia perlu beriman dan bertakwa terhadap ajaran agama yang dipercayainya. Yang kedua, ada berakhlak mulia. Ini termasuk ke dalam pembahasan moralitas, karakter, dan perilaku. Selanjutnya yaitu sehat secara jasmani maupun rohani. Lalu ada berilmu, yang dimana dalam poin ini, ilmu dasar pendidikan kewarganegaraan itu harus dikuasai oleh seluruh masyarakat, terutama para calon guru yang nantinya akan membimbing peserta didik. Yang kelima yaitu cakap. Cakap di sini memiliki keterampilan berkompetensi atau memiliki keahlian yang dapat terbuktikan supaya sumber daya manusia bisa bersaing dan bertanding dengan dunia luar. Yang keenam yaitu kreatif. Ketika seseorang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, maka dia akan menghasilkan atau menerapkan suatu metode pembelajaran ke dalam bentuk suatu produk. Yang ketujuh, mandiri. Dalam dunia pendidikan, setiap orang perlunya memiliki sikap kemandirian. Contohnya untuk anak sekolah dasar yaitu dengan memakai pakaiannya sendiri, berangkat ke sekolah sendiri tanpa diantar orang tua. Dari hal yang kecil seperti itu maka akan menumbuhkan tingkat kemandirian seorang anak. Tujuan selanjutnya yaitu demokratis. Ini landasan dari sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi di Indonesia itu ialah harga mati. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Tujuan yang terakhir dari pendidikan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil oleh setiap orang. Pemerintah telah menetapkan standar kompetensi kelulusan untuk lebih mudah dalam mengatur tingkat kecerdasan dan keberhasilan kurikulum setiap jenjang kelas di sekolah dasar secara berkesinambungan. Standar kompetensi kelulusan dapat diartikan sebagai batas akhir setiap jenjang yang harus dikuasai. Selanjutnya, filosofi melahirkan suatu kurikulum, di mana kurikulum itu merupakan fondasi dalam bidang pendidikan. Ketika tidak ada kurikulum, maka pendidikan di suatu negara tidak akan jelas arahnya, tidak akan menghasilkan tujuan, dan tidak akan membangun bibit masa depan dengan baik, terutama dalam pendidikan formal. Nah, untuk menghasilkan strategi dan rencana yang sempurna, tentunya akan melalui tahapan yang tidak mudah dan perlu memiliki waktu. Seperti halnya Indonesia telah melewati beberapa tahapan berubahnya sistem kurikulum. Kurikulum yang pertama digunakan oleh Indonesia yaitu Kurikulum 1947 atau yang disebut Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 ini lebih memprioritaskan kepada pembentukan karakter manusia, pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi poin penting bagi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, terutama di jenjang sekolah dasar. Kurikulum yang kedua digunakan Indonesia yaitu Kurikulum 1964. Kurikulum ini tidak berbeda jauh dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1964 juga memiliki nama yaitu Rencana Pendidikan 1964. Dan Rencana Pendidikan 1964 ini lebih memusatkan pada program pancawardana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum selanjutnya yaitu Kurikulum 1968. Ini dilakukan atas perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, sehingga memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani serta moral. Selanjutnya kurikulum 1975. Kurikulum ini sudah menekankan kepada tujuan dan menggunakan pendekatan orientasi. Lalu ada kurikulum 1984. Kurikulum ini kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan menggunakan pendekatan proses. Dan kurikulum ini menjadi kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum yang biasa disebut juga dengan cara belajar siswa aktif CBSA dan mendasar kepada filosofi active learning. Selang 10 tahun muncullah kurikulum baru yakni kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini
adanya perubahan waktu yang sebelumnya tahun ajaran semester itu dimulai bulan Januari dan berakhir di bulan Desember, namun pada kurikulum ini berubahnya tahun ajaran yang dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni. Seiring berjalannya waktu dan pada tahun 2004 muncullah kurikulum baru untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2004 ini menjadi kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Tak lama dari itu muncullah kurikulum baru yakni kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini terkenal dengan penyebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini juga merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan kurikulum yang Indonesia gunakan pada saat ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini tentunya lahir pada tahun 2013 dan menimbulkan banyaknya pro dan kontra karena kurikulum ini dianggap terlalu sulit bagi masyarakat. Meskipun begitu, kurikulum 2013 ini tetap digunakan dan masih bertahan hingga saat ini. Saya bersama teman-teman yang lain telah menganalisis buku tema untuk jenjang sekolah dasar, dan di sini ada buku tematik 2 yaitu Kegemaranku kelas 1 semester 1 dan memiliki 4 subtema, yakni subtema 1 gemar berolahraga, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari, subtema 3 gemar menggambar, dan subtema keempat yaitu gemar membaca. Dari hasil analisis kami, terdapat 4 domain atau 4 aspek yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Domain yang pertama yaitu spiritual, di mana suatu kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Aspek spiritual ini memiliki kompetensi inti yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. Lalu aspek kedua yaitu sosial. Sosial merupakan adanya kegiatan atau suatu interaksi hubungan manusia dengan lingkungan alam. Aspek sosial juga memiliki kompetensi inti, yakni memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Sama halnya dengan aspek spiritual, aspek sosial juga memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Aspek yang ketiga yaitu pengetahuan, di mana kemampuan seseorang dalam bidang kognitif. Kompetensi inti dari aspek pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, seperti mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Serta kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, serta mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Domain yang terakhir yaitu keterampilan, di mana kegiatan pergerakan baik pikiran maupun fisik yang akan menghasilkan suatu produk. Potensi inti dari keterampilan yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Serta kompetensi dasarnya yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Pergeseran paradigma belajar di abad ke-21 ini tentunya sangat banyak. Dengan begitu, maka kecakapan hidup perlu dimiliki oleh para calon guru yang profesional agar kompatibel dalam dunia pekerjaan. Dengan begitu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para calon guru. Yang pertama ialah leadership. Di abad ke-21, calon guru perlu memiliki ilmu kepemimpinan yang baik untuk membimbing siswanya kelak. Yang kedua, digital literasi. Dalam pemahaman tentang dunia digital juga sangat perlu dipahami oleh para calon guru, karena zaman yang semakin hari semakin berkembang dan dunia digital juga telah maju serta banyaknya perubahan yang telah terjadi. Selain ilmu kepemimpinan dan pemahaman mengenai dunia digital, calon guru juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya, emotion intelligence, di mana kecerdasan menata emosi itu juga hal yang perlu dimiliki oleh seorang calon guru. Lalu ada entrepreneurship. Dalam jiwa kewirausahaan, guru seharusnya bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki siswa untuk berwirausaha. Yang keenam ada global citizenship. Dalam global citizenship, guru wajib memiliki kemampuan menjadi warga negara dunia yang mengglobal. Yang ketujuh yaitu problem solving. Hal ini juga sangat wajib dimiliki oleh calon guru. Ketika kita menunda-nunda sebuah pekerjaan, tentunya pekerjaan itu akan menumpuk. Dan yang terakhir ialah team working, di mana dalam kemampuan bekerja kelompok itu juga perlu dikuasai oleh calon guru untuk memiliki circle yang luas dalam dunia pekerjaan.